Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Yasir. Kali ini kita lagi ngobrol santai ya, dengan teman satu kamar di karantina ya. Nah, di sini ada Bang Iyal. Terus di sini juga ada teman baru kita. Beliau ini adalah namanya Rifki Ilham. Rifki Ilham ya. Nah, beliau seorang mahasiswa lulusan Mesir, Universitas Al-Azhar ya. Iya. Sudah sarjana Al-Azhar Mesir ya. Kita di sini sudah 3 hari. Iya. Kita pulang, saya sendiri terbang dari Jepang itu tanggal 3. Tanggal 3 nyampe di Soekarno-Hatta jam 4.30, setengah 5 ya. Bang ya, gimana? Abang udah berapa lama nggak pulang ke Indonesia ini? Lebih kurang 2 tahun ya. Jadi sebenarnya sih setiap tahun itu pengen pulang. Tapi kondisi sekarang ini kan karena corona ya harus ditahan dulu lah untuk sementara untuk kebaikan bersama juga kan. Artinya kita nggak tahu juga kalau kita ini sekarang ini terkena atau nanti kalau kita datang, kalau kita terus bertahan atau kita tanpa imbauan pemerintah, kita langsung datang aja, kita bisa mengenalkan orang lain kan gitu kan? Iya, benar. Jadi kita untuk sementara ini ya menahan dulu lah. Tapi karena sekarang kondisinya beda lagi, udah resign dari kerja, ya harus dijalani lah semuanya, mau nggak mau ya kan, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan, gitu. Oke. Terus nanti balik ke Jepang berapa lama? Kalau balik ke Jepang untuk sekarang ini belum kepikiran dulu ya. Jadi pengennya sih lama lah kayaknya di Jepang. Pengen lama, bukan di Jepang, pengen lama di Indonesia. Nggak tahu juga, namanya manusia kadang-kadang berubah ya. Iya benar. Terus sementara ini pengen lama gitu kan. Tapi nggak tahu kedepannya bagaimana, ya dijalani aja dulu lah. Kalau memang betah nanti ya mungkin tidak balik lagi gitu. Tahun kemarin nggak pulang berarti ya? Tahun kemarin nggak pulang, makanya ini excited kali untuk pulang ya kan. Ketemu anak sama istri dan keluarga gitu. Mas Rifki sendiri gimana? Nah, jadi kita tanya ya, kuliahnya di Mesir nih, di Al-Azhar ya. Nah, bisa nggak ceritakan bagaimana sih suasana kuliah ya, atau suasana di tempat tinggalnya di saat kondisi COVID-19 ini? Ya. Di Mesir kasus COVID juga agak banyak sih emang. Kemarin sempat naik. Terus pemerintah Mesir mau menerapkan adanya lockdown. Yang mana dia toko-toko nggak tutup, harus di bawah jam 5 sore. Kayak tukang sayuran. Dibatasi. Ya, dibatasi ya. Kayak kafe juga. Iya, dibatasi lah. Iya. Terus sama harus mewajibkan pakai masker. Kalau nggak pakai masker kena denda sekitar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Terus kalau masalah pendidikan, Azhar belum menerapkan belajar online, tatap muka. Tatap muka maksudnya. Oh iya, berarti di Mesir tempatnya Mas Rifki ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker ya. Jadi kalau tidak menggunakan masker itu kena denda berapa? 2 jutaan. 2 juta rupiah. 2 juta rupiah kayaknya wah berat juga. Tapi yang menarik adalah di Mesir proses belajar mengajar selama COVID tetap berjalan dengan semestinya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah beda kalau di Indonesia sekarang ini kan gitu. COVID yang sekarang ini justru membuat Indonesia itu proses belajarnya terhambat. Artinya tidak tatap muka, tapi dengan cara seperti online, daring seperti itu. Iya. Nah itu yang menarik dari Mesir saya lihat, iya kan? Kalau di Indonesia mungkin agak berbeda ya kasusnya. Yang pengen saya tahu juga
kalau ada yang dinyatakan positif, nah terus itu pemerintahnya untuk menangani orang-orang yang terkena positif biasanya itu di isolasi, ada isolasi ya, di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Oh, berarti hampir sama ya. Di sini juga. Oh iya. Satu lagi yang menarik dari Indonesia, katanya Indonesia itu karena tropis, panas, jadi katanya COVID itu akan mati dikena panas. Itu nggak tahu fakta atau hoax, nggak tahu saya. Iya, di Mesir juga sama sih emang gitu. Kasusnya cuma dikit. Karena katanya juga sama musim panas. Jadi kasusnya dikit gitu. Oh. Tapi seharusnya kalau dikatakan dengan suhu panas itu corona itu bisa hilang, bisa mati atau bagaimana? Kenapa bulan 7, 8, 9 waktu di Jepang makin ini ya? Sama aja. Kasusnya malah naik bilang. Iya. Iya kan? Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama kita tetap menggunakan masker. Bahwa jangan kita terlalu dekat berhubungan, artinya terlalu dekat kontak dengan orang. Social distancing ya. Benar sekali itu. Nah, jadi kalau di Mesir sendiri seperti kayak apa namanya itu transportasi misalnya, ya, terus tempat wisata. Nah, tempat umum itu bagaimana kondisi kemarin itu sana? Sama, nggak berubah sih. Transportasi tetap aja padat. Ya, tetap berjalan semestinya lah ya. Nggak berubah. Nggak berubah. Oh. Bandara misalnya transportasi penerbangan dari luar negeri, maksudnya dari negara lain yang masuk ke Mesir dan atau dari Mesir keluar itu bagaimana? Oh, kayak kalau dari luar gitu biasa aja sih, kayak nggak ada, kayak dibolehin aja. Tapi sebelumnya pernah di lockdown juga. Orang Indonesia kita nggak, bandara ditutup, nggak boleh ada penerbangan, nggak boleh ada yang dari luar gitu. Tapi habis itu pas ketika bulan Februari dibuka lagi. Oh, dibuka untuk umum lagi. Ya, tapi nggak ada karantina juga, nggak ada karantina kayak gini. Langsung boleh pulang. Ya, gimana Bang? Kalau di Medan gimana? Saya belum pulang. Sekarang ini kan, iya. Kalau di Medan sama di Jakarta lebih kurang sama lah ya. Iya, betul. Karena sama-sama di Indonesia. Gitu. Jadi nggak banyak perubahan lah. Salah Indonesia, Jakarta dan Medan itu hampir lebih kurang sama. Sekarang tanya youtubernya, Pak, bagaimana di Jepang Pak? Jadi gini ya, jadi mungkin teman-teman semuanya juga mungkin udah paham juga ya dengan kondisi di mana, apalagi kalau di Jepang seperti apa, di negara-negara tetangga Indonesia seperti apa, mungkin udah tahu juga kan. Bagi yang suka dan bagi yang sering mengikuti berita-berita tentang COVID ini. Dan saya jujur, saya sendiri, saya jarang sekali mengikuti berita-berita ini. Ya, dulu awal-awalnya memang sih saya suka ngikutin seperti negara-negara yang angka kenaikan kasus ini saya tahu gitu kan. Tapi seiring waktu ya, jadi kita tuh jadi merasa ini sendiri, merasa gimana sih, udahlah, malas lah ngikutinnya gitu ya. Setelah mendengar berita, ada yang COVID yang kedua katanya ya, ada COVID yang kedua, dan nanti bahkan ada lagi yang ketiga gitu. Nah, jadi ya udahlah, kita pasrahkan aja sama yang di atas. Di saat COVID yang lagi banyaknya di Jepang itu, sekitar bulan 3, 4 ya, awal-awal COVID di Indonesia itu masker susah sekali kan? Oh iya. Ya. Masker susah sekali itu. Untuk mendapatkan masker aja itu tuh, benar-benar susah. Kalau di Jepang itu sebelum ada COVID pun warga Jepang itu sudah memakai masker. Dan mereka sadar. Jepang itu kan sebelumnya sudah ada virus influenza juga ya. Itu saat masker angka, saya pernah itu beberapa kali ya bangun pagi, minggu pagi itu bangun kan, biasanya kan udah ada berita, biasanya minggu pagi di
drugstore misalnya, di tempat toko obat itu ada masker pagi-pagi. Jadi saya sengaja tuh bangun jam 3 subuh untuk mendapatkan masker aja gitu. Untuk mendapatkan masker jam 3 subuh. Jam 3 subuh saya bangun kan. Nah, jadi bangun udah langsung pergi ke mobil. Ada beberapa drugstore di situ, kayak semacam ini ya, drugstore, ada Seki ya, tempat penjualan obat dan apa, dan sejenisnya. Kalau ada tanda-tanda antri, ya udah kita ngantri. Pernah saya ngantri dari jam 4 subuh sampai jam setengah 6. Oh kayaknya nggak mungkin nih, kata gitu kan. Udah pergi lagi tempat lain. Jadi kita keliling cari masker. Itu orang Jepang sendiri tuh banyak banget itu yang ngantri masker pagi-pagi. Itu di saat awal-awal masker langka di Jepang gitu. Ya benar-benar berharga loh masker saya itu. Ya, kita tetap dengan aturan protokol kesehatan. Setiap pagi kita tes suhu ya, tes suhu badan. Nah, kalau seandainya 37 suhu badan itu kita tuh udah nggak boleh kemana-mana, nggak boleh masuk kerja. Terjadi kalau apa harus kita konsultasi ke pihak perusahaan atau apa itu untuk tidak kerja, gimana gitu ya, harus ke rumah sakit. Benar waktu itu memang saat itu tuh memang panik ya, tapi alhamdulillah kesini-sininya itu udah seperti biasa. Dan bahkan kemarin itu saya udah sampai 1 tahun loh Bang, saya tidak pernah naik kereta api. Ya, saya 1 tahun lebih saya tuh nggak pernah naik kereta api ya, karena ngeri. Karena di kereta api di Jepang beliau nggak pernah naik kereta api karena ada mobilnya. Ya kan, logikanya kan gitu ya. Jadi memang ya kalau saya beda sama dia. Kalau saya kerja itu kan menggunakan sepeda. Yeah. Jadi memang tidak melalui transportasi umum kayak bus ataupun densa. Yeah. Itu bedanya. Densa itu kereta api ya. Kereta api gitu. Jadi beda kasus dalam hal ini sama Ewin. Kalau sama-sama stay di Jepang. Iya Win. Jadi baru kemarin dulu saya baru naik kereta api itu kan. Wah kayaknya pas naik kereta api ternyata orang banyak yang berdiri kan, udah cuek aja, yang penting pakai masker dan nggak pegang sama sekali, entah itu gantungan apa, nggak pegang sama sekali. Ya, tapi hand sanitizer tetap ada di tangan. Tetap di bawah lah ya. Tetap di bawah itu. Saat ini kita sudah berada di Indonesia. Mas Rizky juga yang dari Mesir, jauh-jauh dari Mesir ya, untuk ilmu dan nyampe ke Indonesia. Ternyata ya gimana-mana. Tapi endingnya sekarang di Jepang kan udah dilonggarkan ya, kemarin tanggal 21 ya. Dan tapi tetap aja walaupun dilonggarkan, tapi tetap protokol kesehatan terjalan. Itu bagusnya apa? Sistem yang ada di Jepang itu bagusnya. Selama di Mesir itu sudah jalan kemana aja, Mas Rizky? Ya jalan kemana aja ya? Ke piramid sih sering. Kemana? Ke piramida. Oh piramida itu Mesir ya, terus udah hampir 5 kali lah situ. Oh ya? Terus ke Museum Firaun. Oh Museum Firaun. Museum Firaun? Iya. Oh jadi bener nggak sih yang diberitakan? Kalau Firaun itu filmnya tuh sesuai dengan ini nggak? Apa yang sudah diberitakan di buku? Itu bener nggak sih? Ya, begitulah, ada yang bilang bener ada yang enggak. Nah, ke Istanbul pernah? Pernah. Oh ya. Kalau tempat-tempat wisata di Mesir itu selama pandemi ini nggak ada yang ditutup ya? Nggak ada. Tetap ada turis yang datang? Tetap ada. Dari Indonesia, dari negara lain pun tetap ada turis datang ya? Ada. Jadi nggak terlalu tetap banget. Enggak ya? Enggak. Tapi sebenarnya kalau bahas COVID ini bakal panjang sekali, sampai besok pagi saya rasa nggak bisa nih. Iya kan? Jadi untuk bahas COVID ini ya udah. Oke. Untuk topik ini kita lanjutkan, kita cukupkan sampai di sini dulu.